Halo semuanya, ketemu lagi dengan Orvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu raket yang bisa aku bilang ini raket serba enak. Baik speednya enak, kontrolnya enak, dan juga powernya juga sangat enak sekali. Jadi buat kalian penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Karena di video kali ini aku akan ngebagikan satu raket yang menurut aku ini raket harganya masih terjangkau tapi performanya bagus banget untuk kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya setelah nonton videoku ini. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel Campy Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu raket Li-Ning Turbocharging Marshall. Raket terbaru dari Li-Ning yang menurut aku setelah aku coba 3 jadwal, aku bisa bilang ini raket komplit. Baik secara kontrolnya enak, secara speednya enak, dan juga secara powernya juga gak kaleng-kaleng. Jadi buat kalian yang suka dengan Li-Ning Turbocharging Jet Boost dan kalian mau cari upgradean yang terbaik, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga raket ini dibanderol di kisaran 900-an sampai 1 jutaan. Itu tergantung lagi paketan apa yang dikasih oleh tokonya. Buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin soalnya, yaitu berat. Untuk berat ada varian 3U, ada varian 4U. Dan di sini aku pegang yang varian 4U. Dan setelah aku setting seperti ini, aku buka grip bawaan dan aku bungkus dengan grip handuk. Dan ku pasang senar. Berat raket ini masih di angka 90 gram aja. Jadi masih bisa aku bilang setelah aku pasangkan grip handuk masih tergolong ringan. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, nah ini adalah satu trik ya, atau bisa aku bilang satu hal yang aku pertanyakan lagi. Jadi kemarin aku udah coba timbang semua raket yang aku pengen beli. Jadi aku ke toko New Istana dan aku coba timbang satu persatu. Dan semuanya balance point pada raket Turbocharging Marshall ini nggak headlight seperti di spesifikasinya yang tertera headlight. Jadi aku udah timbang rata-rata ya 296 sampai 300. Dan di sini aku ambil yang di angka kosongan itu 298, jadi termasuk udah head heavy. Jadi setelah aku setting seperti ini, balance point pada raket ini masih di angka 301 mm setelah aku buka grip bawahnya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat. Oke. Ini aku bisa kategorikan stiffness pada raket ini hanya di medium aja. Jadi masih enak buat kita-kita yang belum punya power gede. Masih enak juga buat kita-kita yang sudah mulai mahir atau skill kalian sudah mulai berkembang. Kalian bisa pakai soft yang nggak gimana kaku seperti stiffness seperti ini. Jadi medium udah pasti the best untuk kita-kita yang amatiran, buat kita-kita yang para penghobi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai, aku lupa ya di sini dapat berapa. Nanti aku akan kasih spesifikasinya di sini. Tapi di sini aku tarik dengan tarikan 2830 lbs. Seperti tarikan seperti yang aku suka seperti biasanya. Dan ini menggunakan BG66 Ultimax dan ini adalah hitting sound-nya. Oke, untuk hitting sound bagus ya. Jadi untuk harga raket 900-an aku bisa bilang ini raket memiliki hitting sound yang bagus sekali. Oke, kita bahas ke poin soalnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini biasanya kan Li-Ning selalu kokoh atau selalu teguh dengan 72 mata itik. Tapi di sini dengan Turbocharging Marshall ini diberikan 76 mata itik. Jadi aku bisa bilang dengan diberikan 76 mata itik, kontrol pada raket ini membaik. Jadi aku bisa bilang powernya bagus, kontrolnya juga bagus di raket Turbocharging Marshall ini. Oke, dan bentuk frame raket ini juga dibuat
Nah, ini ada satu hal yang baru lagi di turbocharging Marshall ini, yaitu bentuk frame raket ini nggak dibuat lancip seperti turbocharging biasanya. Jadi, kalau kalian yang sudah punya raket leaning turbocharging, pasti rata-rata frame-nya itu agak lancip seperti sword frame. Jadi, yang di sini dibuat, ya, bisa aku bilang ini aerobox frame, tapi di bagian atasnya dibuat speed frame. Agak sedikit pipih di bagian atasnya. Jadi, mungkin leaning bertujuan memberikan atau membuat satu raket yang sama tipikalnya turbocharging, tapi memiliki swing yang bagus, tapi powernya juga bagus. Itulah yang aku rasakan di leaning turbocharging Marshall ini. Oke, dan bentuk frame raket ini ya agak sedikit kecil seperti leaning turbocharging pada umumnya. Jadi buat kalian yang nggak terbiasa dengan frame turbocharging, pasti kalian butuh sedikit adaptasi setelah kalian beli raket ini. Tapi setelah kalian pakai 3 jadwal, 4 jadwal, ini udah enak sekali. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat, raket ini ada datang dengan 2 varian warna. Yang warna satu lagi aku nggak tahu warna apa, ya kayaknya warna putih. Jadi aku pilih yang warna hitam dikarenakan hitamnya dicampur dengan hijau, membuat desain warna raket ini kelihatan sangat elegan sekali. Aku jujur secara pribadi, aku suka dengan perpaduan warna yang diberikan raket ini, yang dominan warna hitam tapi diberi sedikit pemanis warna hijau yang membuat raket ini kelihatan sangat mewah dan juga laki-laki banget. Oke, kita akan bahas ke kualitas cat. Setelah aku pakai selama kurang lebih 3 jadwal, ya kurang lebih ya 8-9 jam, aku pakai secara terus-menerus tanpa menggunakan raket lain, aku bisa bilang kualitas cat pada raket leaning selalu bagus. Jadi aku bisa bilang kualitas catnya bagus. Desain catnya juga bagus untuk leaning turbocharging Marshall ini. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku, dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi, kita setiap orang punya power yang berbeda, skill yang berbeda, teknik main yang berbeda, dan juga posisi main yang berbeda. Ada yang pemain depan, ada yang pemain belakang. Jadi, mungkin aja aku cocok menggunakan raket ini. Mungkin aja setelah kalian beli, kalian kurang cocok menggunakan raket ini. Jadi, aku hanya berharap kalian jadikan video ini referensi kalian mau beli atau enggak setelah nonton video ini. Oke, kita akan bahas poin-poin yang biasanya aku bahas seperti speed, power, dan kontrol. Aku bisa bilang semua poin-poin tersebut aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10. Jadi, overall aku bilang ini raket sempurna banget untuk harga raket yang di bawah, masih di bawah 1 juta, tapi performa yang aku ekspektasikan di sebuah raket mid-end ini udah ada di raket turbocharging Marshall ini. Jadi, overall untuk speednya 9,2, untuk kontrolnya 9,2, untuk powernya juga 9,2. Aku akan jelasin sedikit versi Campy. Oke, untuk permainan speed dikarenakan ini adalah seri turbocharging yang tipikalnya speed. Jadi ketika aku swing walaupun dia memiliki balance point 300 yang udah aku bilang head heavy, tapi ketika aku swing ini raket lincah. Jadi dikarenakan frame raket ini yang agak kecil dan juga diberikannya speed frame dan juga aerobox, ketika aku swing ini raket lincah walaupun dia balance point-nya head heavy. Jadi ketika aku bermain cepat, ketika aku mau drive bola, mau motong-motong bola di depan net, ini raket masih nyaman sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10. Oke, kita bahas ke tingkat kontrolnya. Untuk tingkat kontrol setelah aku pakai ya 3 jadwal, aku bisa bilang ini raket mungkin hanya butuh sedikit adaptasi. Jadi kalau kalian yang biasa menggunakan raket-raket yang stiffness-nya medium stiff ataupun kaku, kalian pindah ke turbocharging Marshall yang medium aja. Jadi kalian masih butuh sedikit adaptasi. Jadi satu jadwal adaptasi udah langsung enak untuk tingkat kontrol raket ini. Jadi buat kalian yang suka placing bola, drop shot bola, netting bola, ini raket enak dikarenakan jumlah grommet pada raket ini yang udah 76 mata etik. Jadi kalau kemarin leaning Marshall ini dikasih 72, mungkin powernya akan gede lagi tapi kontrolnya akan sedikit berkurang. Tapi di sini dikarenakan grommet raket ini berjumlah 76 dan alhasilnya setelah aku tes ini raket memiliki kontrol yang sangat baik sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu power. Untuk power seperti raket speed pada umumnya, ini raket bukan tipikal raket yang power banget. Jadi ketika kalian smash, kalian berasa seperti smash kalian itu berisi banget, ini enggak. Jadi aku jelasin sekali lagi, kalian harus tetapkan pilihan kalian mau beli raket speed, kontrol, atau power. Jangan asal beli raket, harus kalian sesuaikan dengan karakter main kalian. Tapi kalau kalian yang suka smash aja, kalian punya power gede, ya beli aja raket yang tipikalnya power. Tapi buat kalian yang suka all round, bisa dipakai untuk permainan speed, untuk permainan kontrol, ini raket bisa kalian jadikan andalan. Leaning turbocharging Marshall. Oke, jadi gini. Ketika aku melakukan pukulan smash menggunakan raket ini, aku berasa smashku emang berasa nggak gimana powerful, tapi berasa mematikan banget dan juga nuki. Jadi aku berasa ya, ini raket ketika aku menggunakan raket ini di point smash, aku berasa smashku itu tajam dan juga sangat mematikan. Itulah mengapa aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10 untuk leaning turbocharging Marshall ini. Jadi overall untuk speed, untuk control, untuk power, ini raket sempurna di harga di bawah 1 juta. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang leaning turbocharging Marshall ini sangat-sangat worth it buat kalian beli. Buat kalian yang punya budget pas-pasan, buat kalian yang punya budget di bawah 1 juta tapi pengen punya raket yang sangat bagus secara performa, kalian silakan beli leaning turbocharging Marshall ini. Buat kalian yang tipikalnya all-round player. Jadi buat kalian yang suka raket yang hanya gebuknya enak aja, jangan beli raket ini. Tapi buat kalian yang pengen punya raket yang speednya enak, kontrolnya enak, powernya enak, kalian silakan coba leaning turbocharging Marshall ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini. Untuk kalian yang pemula, untuk kalian yang baru belajar main badminton, ini raket bisa kalian jadikan rekomendasi. Jadi aku bisa bilang ini raket masih gampang sekali untuk tingkat adaptasinya. Dan untuk aku pribadi setelah aku coba juga, ini raket nggak susah sama sekali untuk kita-kita yang hanya penghobi. Apalagi kalau kalian udah punya skill yang bagus, ini raket akan lebih baik lagi. Oke, kita bahas ke
pertanyaan selanjutnya yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi overall aku bisa bilang ini raket all round. Bisa dipakai oleh pemain depan, bisa dipakai oleh pemain belakang. Jadi nggak ada spesifik pemain yang aku rekomendasikan untuk beli raket ini. Kalian pemain depan bisa, pemain belakang juga bisa menggunakan raket Li-Ning Turbocharging Marshall ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single. Untuk kalian yang pemain single, mungkin aja untuk varian 4U yang aku pegang ini kurang cocok dipakai di permainan single. Jadi aku udah test play satu set bersama temanku bermain single dan aku berasa powernya agak kurang nendang ketika aku bermain single. Jadi buat kalian yang pemain single, mungkin aja kalian bisa beli yang varian 3U aja dibanding varian 4U. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu apakah raket ini getar. Nggak sama sekali getar dan juga berasa sangat nyaman ketika aku menggunakan raket ini. Kalian wajib coba setelah nonton video ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Li-Ning Turbocharging Marshall ini, jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.